Hai sahabat semua, masih tentang K3. Di dalam manajemen resiko salah satu hal yang perlu dilakukan adalah penilaian resiko. Seperti pembahasan sebelumnya di mana ada analisa resiko dan evaluasi resiko. Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai manajemen resiko dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Sebelum ke pembahasan, like dan subscribe terlebih dahulu channel ini, share juga video ini untuk berbagi ilmu. Di dalam penerapan manajemen resiko memiliki tahapan-tahapan antara lain, penilaian resiko, identifikasi bahaya, evaluasi resiko, pengendalian resiko, monitor dan review, komunikasi dan konsultasi. Dimulai dari persiapan dalam manajemen resiko. Ruang lingkup kegiatan manajemen resiko yaitu tempat kerja atau area kerja, aktivitas yang dilakukan baik itu normal operasional, pemeliharaan, dan lain-lain. Pelaksana lain seperti kontraktor atau subkontraktor, perubahan atau modifikasi tempat kerja. Setelah terjadinya insiden juga harus dilakukan evaluasi yang merupakan bagian dari manajemen resiko. Dari personel yang bekerja juga harus dipersiapkan untuk mengenali bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja. Faktor eksternal diperlukan sebagai bahan acuan seperti Permenaker dan Undang-Undang K3, Standar K3 dan juga lainnya. Pengembangan kriteria resiko prosedur dan dokumentasi terkait. Di video sebelumnya juga sudah dibahas mengenai klasifikasi bahaya. Dalam manajemen resiko ini sangat berperan penting untuk mengenali potensi bahaya di antaranya. Bahaya fisik, seperti kebisingan, pencahayaan, tekanan, radiasi, suhu ekstrim, getaran dan debu. Dapat mengakibatkan tuli, buta, cedera, kanker, kelelahan atau stres, jaringan otot rusak, silikosis, asbestosis. Bahaya kimia, yang merupakan mudah terbakar, eksplosif, beracun, iritan, korosif, karsinogenik, alergen, dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, keracunan, iritasi, cacat panca indera, kanker, alergi. Bahaya biologi, seperti virus, serangga, bakteri, jamur, hewan liar, dapat mengakibatkan penyakit menular, infeksi, bisa atau racun dan juga alergi. Bahaya elektrik dan mekanis, seperti terdapat pada peralatan mesin atau mekanis yang bergerak atau berputar. Peralatan listrik tegangan rendah, menengah atau tinggi, dapat mengakibat terpotong, tergores, electrical shock atau tersengat aliran listrik, tertabrak, terjepit atau terbentur. Bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi berupa salah posisi, gerakan janggal, gerak monoton, letak yang tidak sesuai serta ruang sempit. Dapat mengakibatkan MSDS, backbone pain, terkilir, carpal syndrome, cacat permanen. Bahaya psikologis. Bahaya psikologis dapat terjadi karena intimidasi, bullying, deadline, kerja monoton. Mengakibatkan negatif stres, gangguan mental, depresi, dan gelisah. Identifikasi sumber atau potensi bahaya dapat dilakukan dengan diskusi, mereview catatan K3 organisasi atau statistik K3 perusahaan, studi literatur, MSDS, statistik industri, wawancara dengan pekerja secara langsung,
Inspeksi dan observasi tempat kerja. Melihat regulasi dan/atau standar K3 yang ada. Analisa resiko. Analisa resiko dapat dilakukan dengan pengumpulan informasi terkait potensi bahaya dan risiko yang diidentifikasi. Identifikasi pengendalian risiko yang sudah ada atau existing control. Evaluasi efektivitas dari pengendalian risiko. Penetapan skala dari akibat atau konsekuen dan kemungkinan dari terjadinya akibat. Penetapan metode analisa risiko yaitu dapat dilakukan dengan cara kualitatif, semi-kuantitatif dan kuantitatif. Dalam pengendaliannya resiko memiliki tingkatan. Berikut beberapa tingkatan berdasarkan pengendaliannya. High, prioritas utama dalam pengendalian bahaya K3. Mendapat perhatian serius. Pengendalian harus yang terbaik. Medium, prioritas kedua dalam pengendalian bahaya K3, tindak lanjut menengah. Low, prioritas terakhir dalam pengendalian bahaya K3. Ignore, dapat diabaikan. Evaluasi resiko. Tahap evaluasi resiko bertujuan agar organisasi dapat menetapkan keputusan berdasarkan hasil dari analisa risiko sebelumnya mengenai resiko mana yang memerlukan pengendalian dan prioritas pengendaliannya. Pengendalian resiko. Prinsip dari pengendalian resiko dalam penerapan K3 yaitu dengan menghindari resiko dan mengurangi resiko. Menghindari resiko dilakukan dengan mengeliminasi sumber bahaya atau menghindari dan menghentikan aktivitas. Mengurangi resiko dilakukan dengan mengurangi kemungkinan, mengurangi tingkat keparahan dari akibat. Hierarki pengendalian resiko dengan cara eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi, alat pelindung diri. Kriteria pemilihan pengendalian resiko berdasarkan efektivitas. Seberapa besar pengurangan tingkat resiko? Biaya. Besarnya biaya untuk aplikasi tindakan pengendalian resiko. Kelayakan. Kelayakan penerapan tindakan pengendalian resiko. Untuk itu, di dalam manajemen resiko ini akan dijelaskan bagaimana pengendaliannya. Penjelasan mengenai pengendalian resiko terdapat di video berikut. Like, share dan subscribe agar terus ikut belajar bersama tentang K3.